Halo teman-teman setia Bisa Podcast. Bertemu lagi dengan Kak Asan tentunya. Pada podcast kali ini kembali Kak Asan akan mengajak teman-teman untuk menyimak lanjutan perbincangan antara Mas Bro Dwiki dengan narasumber yang ahli dalam pengembangan superfood dari Sacha Inci, yaitu Wak Leman. Bagaimana kelanjutannya? Yuk daripada penasaran, langsung saja kita simak bersama. Desa Bisnis. Itu tadi kan bentuk turunan dasar dari minyak. Betul. Oke. Bentuk turunan dasar ya sudah, itu bentuk rawnya itu tadi ya. Soal dikemasi model macam apa, varian model kayak apa ya, terserah nanti teman-teman di lapangan yang bisa mengeksplor itu lebih luas ya. Oke. Nah, saya mau turun ke lebih dalam dari minyak ini adalah kita itu di lapangan itu mengenali berbagai macam industri yang memakai minyak edible sebetulnya. Oke. Contohnya misalnya ya? itu kosmetik, ya, atau yang tradisional itu herbal. Oke. Produk-produk herbal itu kita tahu habatus sauda, ya, dicampur dengan madu, dicampur dengan ginseng dan macam-macam itu sudah beredar di dunia ini ya, mungkin umurnya udah ribuan tahun gitu. Semakin kesini kemasannya akan semakin update ya, semakin menarik dan macam-macam. Tapi base-nya adalah dua industri ini selalu memakai minyak edible. Oke. Itu. Nah, ini yang coba kami masuk ke industri herbal maupun ke industri kosmetik. Betul. Wow, luar biasa ya. Ya, kalau industri herbal ya arahnya ke biasanya itu ke suplemen. Jadi special purpose, ya, spesifik untuk manfaat. Misalnya habatus sauda untuk menjaga kesehatan atau apa itu saya enggak mempunyai kedalaman ya. Oke. Untuk herbal itu. Biasanya kami hanya menawarkan ke teman-teman herbalis, istilahnya komunitas begitu. Ini itu ada sumber baru herbal di kalangan herbalis yang paling terkenal ya dua, minyak zaitun sama minyak VCO. Iya, betul. Ya, itu yang dipakai oleh mereka dengan berbagai macam tujuan, berbagai macam kepentingan untuk ini dan itu di herbal, dan itu gede gitu, besar sekali itu marketnya. Tinggal bagaimana cara kita itu memberikan pemahaman yang utuh antara zaitun dan minyak Sacha Inci misalnya, atau secara kandungan, secara bentuk sediaan itu PR baik bagi Sacha Inci hari ini sudah mulai bisa menerima. Artinya menerima ya mereka sudah mau order. Sini Wak Leman, kami coba dulu beberapa puluh liter, beberapa puluh kilo itu yang sudah terjadi sampai sekarang. Itu di herbal. Nah, yang kedua itu di kosmetik. Nah, ini yang paling menarik ya. Bentuk di industri kosmetik itu saya ngenalinya itu dua, yang memang untuk untuk kosmetik maupun untuk personal care. Contoh ini bentuk kosmetik itu kayak seperti ini sediaannya itu spray, ya, atau spray untuk sunscreen. Ini campuran antara Sacha Inci dengan probiotik. Jadi sistemnya destilasi untuk display ke muka ya, ini untuk perawatan kulit wajah. Oke, nanti teman-teman bisa lihat fotonya ya. Nih, terus kedua saya tadi ngomong personal care. Ya. Yang personal care paling kita kenali di lapangan itu fresh care. Atau roll on itu loh. Nah, kita sudah bisa bikin bentuk seperti roll on begitu. Ini terus ada yang berbentuk juga yang simple itu sabun ya. Ini sabun ya. Coba saya bawa boleh ya? Boleh. Wow, enak juga. Bau
mawar. Oh, mawar ya. Ya. Nah, soal bentuk sabun, bentuk fresh care, bentuk personal care, bentuk kosmetik begini, kayak ini ada tambahan lagi, ini salep ini. Salep untuk? Salep untuk gatal-gatal. Oh. Jadi untuk luka lecet atau apa itu. Ya kalau mau yang organik ya ini produk turunan dari endapannya. Oke. Jadi tadi kan saya ngomong diendapkan ya, Iya. toh. Minyak yang baru diperas itu diendapkan seminggu ya, toh. Iya. Yang bening dipanen untuk masuk ke botol. Lah di bawah ini ada endapannya. Di bawah minyak ini. Lah endapan ini kita olah menjadi spesifik begini, special purpose begini ya, untuk ini dan itu. Artinya yang mau saya sampaikan, industri 2 ini, industri herbal sama kosmetik, Sachainchi ini punya potensi yang luar biasa. Karena sifat dasarnya dia adalah edible. Dikonsumsi aja bisa, apalagi untuk pemakaian luar. Logikanya Masuk akal. Ini dimakan aja, klasifikasinya superfood ya. Betul. Nah, apalagi ini dipakai untuk pemakaian luar. Ya, ada teman-teman kan enggak bahaya. Ya, enggak bahaya dah. Kami pastikan ini enggak bahaya itu nah. Iya. Pasti enggak bahaya itu. Ya tinggal bisa kita dapatkan enggak manfaat terbaiknya ketika ini diaplikasikan untuk pemakaian luar. Misalnya untuk saya juga sudah building itu 6 varian produk kosmetik. Mulai minyak wajah, minyak tubuh ya, untuk pijat misalnya, untuk spa atau apa itu, tadi personal care ini ya, terus untuk bahasa kosmetik ini saya lemah sekali dan ini ya, harus diingatkan. Jadi ini untuk oil cleansing ya. Nah, yang paling dramatis ya habis kondangan misalnya ya, habis kondangan itu make upnya kan tebel-tebel. Betul. Nah itu harus dibersihkan gitu loh. Nah bahasa di kosmetik itu cleansing. Itu ternyata juga pakai minyak nabati. Ya toh, kayak ini namanya oil cleansing gitu. Ini ngomong saya begini itu sambil tolak-tolak, ini saya nanti dicelatu sama orang-orang kosmetik ini. Memang ngomongnya ngawur kan. Ya toh. Gak ngerti kosmetik ngomong kosmetik ya. Ini ada contoh ini body oil. Apakah ini sudah diproduksi massal, Pak Leman? Belum, masih ya. Trial sampel ya. Oke. Ini hanya ya kami bukan pemain kosmetik. Bukan juga pemain herbal. Kami adalah produsen edible oil. Apa-apa yang kami lakukan sampai sejauh ini berbentuk sampel produk turunan macam-macam begini, dalam rangka untuk membangun awareness para pelaku industri yang lain, gitu loh. Seperti mereka memanfaatkan zaitun misalnya, atau memanfaatkan VCO misalnya. Itu sih. Itu yang kenapa kami tanda kutip terpaksa harus membuat sampel. Karena orang kita kalau tidak disodori bentuk jadinya, itu pertanyaannya masih panjang Mas Dwi. Mas Dwi. Jadi ya untuk mempersingkat itu sih sebetulnya. Betul. Supaya ndak repeat terus. Ya kami sambil jalan itu ya bawa sampel ini. Untuk menunjukkan ke teman-teman di pihak yang lain. Intinya kalau rekan-rekan ini mau melihat atau pengen tahu, itu kan kita bisa ada bentuknya yang bisa dilihat, dipegang dan dirasakan seperti itu ya. Dan kalau saya boleh sedikit menyimpulkan sedikit itu, apa yang Pak Leman sampaikan ini sebenarnya memberikan informasi ke dunia luar melalui salah satunya melalui podcast bisa podcast ini, bahwa halo teman-teman, ini ada suatu peluang loh, bahwa kita ini punya minyak edible yang bisa digunakan untuk kecantikan, untuk lain-lain sebagainya ya, tadi yang disebutkan untuk herbal. Dan teman-teman ini bisa mengeksplor itu semua jika mereka bergerak di bidang tersebut. Seperti itu ya Pak Leman. Dan kesempatannya terbuka sangat lebar. Betul ya. Ini itu yang menarik adalah karena ini bisa
ditanam dan diproduksi sendiri. Itu kenapa ini jadi menarik. Ya harapan kami ini itu meluas nasional supaya apa? Secara kuantitinya itu membesar. Harapannya ya tentu saja harganya syukur-syukur minimal sama atau lebih murah daripada yang sudah ada gitu loh. Oke. Tinggal nanti di challenge dengan kualitas, juga ya tidak ada lain kecuali servingnya, pelayanannya, kan hanya itu nanti. Jadi PR besarnya itu adalah ini secara kuantiti itu tersedia seperti zaitun, ya toh, mau tonase berapa itu ada gitu loh. Itu tujuannya. Kenapa kita terus ini men-share ini, supaya ini membesar ekosistemnya. Betul. Berarti ada kemungkinan teman-teman bisa podcast yang mendengarkan pembicaraan kita ini, Pak. Tiba-tiba mungkin nih contoh ada si A punya industri kecantikan nih contoh, ya. Dan pingin mencoba minyaknya Wak Leman bikin ini, berarti bisa menghubungi Wak Leman secara langsung dong. Boleh. Ya. Ya lebih sopan ya menghubungi Mas Dwi. Oh. Gitu ya. Iya. Sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah bisa podcast nanti timnya Mas Dwi nanti yang akan memberesi. Oke. Ya, lebih ke fokus produksi saja. Ya. Ya, biar teman-teman nanti yang bantu. Baik. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar, terutama buat teman-teman bisa podcast yang mendengarkan podcast ini dari awal, bahwa ada suatu komoditi baru, ada suatu kesempatan baru yang terbuka lebar yang bisa kita eksplor dari semua aspek kacang Sacha Inci ini, mulai dari kacangnya, buahnya, mulai dari daunnya ya, saya baca ya, daunnya juga bisa diekstrak, dari akarnya, terus dari turunannya sendiri minyak tersebut termasuk sama endapannya pun bisa kita gunakan buat hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum hawa di sini yang sampai Pak Waleman tadi sebutkan, ya tentang kecantikan dan lain sebagainya. Dan ini tentunya bisa dengan harga yang bersaing, yang kedepannya bisa mungkin diciptakan sendiri oleh mereka melalui komunitas-komunitas yang akan terus berdatangan ya kedepannya setelah mendengarkan podcast dari Waleman ini tentang kacang Sacha Inci ini. Seperti itu ya. Jadi ya ini kesempatan saya rasa untuk kita bisa membangun suatu bisnis yang baru. Wah, sungguh menarik ya teman-teman pembahasan kali ini, yang dimana merupakan lanjutan dari part sebelumnya, dimana Waleman menerangkan tentang produk turunan dari kacang Sacha Inci, dan pada part ini pembahasannya lebih meluas tentang kegunaan dari bagian Sacha Inci karena produk herbal dan juga produk kecantikan. Tidak terasa waktunya untuk berpisah pada segmen kali ini. Saya Kak San dan seluruh tim Bisa Podcast mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman setia Bisa Podcast dari awal berdirinya podcast ini hingga sekarang. Kak San mohon undur diri dulu, sampai berjumpa lagi di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye!